Selamat pagi dan salam bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beraktivitas di pagi ini, mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo hari ini, Senin 7 Maret 2022, dari Yeremia pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan dikatakan, "Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?" Dalam bahasa Batak dikatakan, "Buri maraham sian hajahatoni ale Jerusalem. Asa maruli panupahion ho. Sadia lilengon marmalam akasakap nijea di bagasan roham." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita melihat tanda atau rambu di jalan raya saat kita melintasinya. Dan seringkali orang-orang sudah mengetahui akan tanda rambu di jalan itu. Bahkan rambu jalan itu seakan hanyalah aksesori jalan, tidak untuk ditaati. Dan berapa sering kecelakaan yang terjadi akibat para pengguna jalan yang tidak mengindahkan rambu jalan itu. Jika sudah ada peringatan, maka kita harus waspada dan taat. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak taat kepada yang memberikan hidup? Renungan ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak melakukan dosa yang membuat murka Tuhan jatuh kepada mereka. Nabi Yeremia menyerukan, "Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, membuang yang tidak baik dari hati. Jangan membiarkan kejahatan itu terpendam dalam hati, tetapi berupaya membersihkannya. Karena hati adalah pusat kehidupan manusia." Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Karena itu tidak boleh ada di hati kita kejahatan, dendam, dan kebencian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman ini dengan jelas menyuruh kita untuk membuang segala yang jahat dari hati serta kehidupan kita. Kita diminta untuk melakukan yang benar dan membuang yang jahat dan yang kotor. Bagaimana supaya kita melakukan yang benar itu? Jangan membiarkan benih kejahatan berada dalam hati kita. Oleh sebab itu, lebih baik kita mencegah dengan cara tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Meskipun mungkin firman Tuhan menegur dengan keras, atau mungkin firman Tuhan mengganggu kenyamanan kita yang sedang dalam kubang dalam dosa, kita harus membuka hati kita untuk firman Tuhan. Maka firman itu berkuasa memampukan kita membuang kejahatan dan yang kotor dalam hati kita. Demikian dikatakan firman Tuhan melalui hambanya Nabi Yeremia mengenai sikap terhadap dosa itu. Dosa harus diselesaikan, dibersihkan secepat-cepatnya, dan tidak dibiarkan begitu saja. Penundaan akan menimbulkan bahaya dan kerusakan, bahkan kematian bagi iman rohani kita. Oleh karena itu, pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan akan menghasilkan pengampunan dan keselamatan yang kekal. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur di pagi hari ini. Kasih setiamu senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar.
Engkau Allah Maha Pengasih yang mengampuni dosa dan kejahatan kami. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam sehat bagi kita, tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.